Selamat pagi. Berikut ini adalah proses aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching supervisi untuk akademik yang saya lakukan di sekolah, yaitu di SD nomor 4 Kota. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Made Sadnyani, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Yanti Mariani, serta semua teman-teman CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung yang saya banggakan. Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan coaching supervisi untuk akademik dengan Ibu Elin, di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar yang akan dilakukan oleh Ibu Elin di kelas setiap hari. Jadi saya ucapkan selamat pagi Ibu Elin. Selamat pagi. Pada kesempatan yang baik ini, saya melakukan coaching supervisi untuk akademik, yaitu yang pertama ada pra-observasi. Saya akan menanyakan tentang kesiapan Ibu Elin dalam melakukan proses pembelajaran yang akan nantinya juga saya observasi. Nah, ini adalah kesempatan yang baik bagi saya bisa bertemu dengan Bu Elin dan bisa berbincang-bincang dan bisa ngobrol dengan Bu Elin. Nah, kira-kira nih saya pertama nih minta maaf karena sudah mengambil waktunya Bu Elin yang harusnya mengajar. Jadi saya akan melakukan percakapannya. Nah, harapan dari bincang-bincang ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewa sudah mau juga untuk berwawancara dengan saya. Saya ingin sekali, harapan saya itu dalam pembelajaran saya di kelas, saya ingin memperbaiki apa yang saya alami, apa kekurangan saya dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Jadi bisa Bapak punya pengalaman yang baik, bisa kita perbaiki bersama dalam pembelajaran saya di kelas, seperti itu Pak. Iya, jadi Ibu ingin memperbaiki proses pembelajaran dan juga mengembangkan kompetensi mengajar di kelas. Iya. Nah, baik, di sini adalah kita sharing Bu ya, kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Nah, kira-kira Bu, besok Ibu akan melakukan proses pembelajaran apa? Ya, jadi besok pembelajaran yang saya akan ajarkan itu pelajaran IPAS. Materinya itu tentang aku dan kebutuhanku. Ya. Jadi besok Ibu akan melakukan proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, itu tentang aku dan kebutuhan. Ya. Dari yang Ibu rencanakan itu, sudahkah Ibu menemukan tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, jadi dalam pembelajaran tentang aku dan kebutuhanku ini, peserta didik itu diharapkan bisa mengidentifikasi jenis kebutuhan yang diperlukan, yang dicapai dalam kehidupan mereka. Kemudian mendeskripsikan, peserta didik ingin diharapkan mendeskripsikan perbedaan antara jenis kebutuhan yang diperlukan dan keinginan. Itu jadi kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Jadi peserta didik akan bisa membedakan hal tersebut dan mengkategorikan jenis kebutuhan hidup dengan membuat tabel skala prioritas seperti itu. Baik, berarti besok
Ibu akan melakukan proses pembelajaran untuk siswa itu bisa menemukan dan juga bisa mendeskripsikan apa yang murid temukan, sehingga bisa mendeskripsikan, sehingga teman-temannya pun akan menyimak deskripsi dari temuan murid-murid tersebut, sehingga nanti bisa menjadi murid yang sesuai dengan harapan Ibu tadi. Nah, saya ingin tahu nih Bu Elin, dari tujuan yang sudah Ibu tentukan, kemudian apa lagi yang Bu Elin siapkan untuk melakukan proses pembelajaran ini? Oke, jadi sudah saya persiapkan perangkat pembelajarannya, kemudian ada media pembelajaran yang mendukung, tentunya dengan memanfaatkan IT yang harus kita gunakan pada zaman ini kan, karena IT itu sangat sudah berkembang untuk pembelajaran inovasi yang untuk kurikulum sekarang ini. Jadi dalam media pembelajaran yang konkret, melihat di sekitar peserta didik apa itu jenis kebutuhannya yang mereka inginkan, seperti itu. Baik, jadi Ibu akan melakukan suatu proses pembelajaran yang kreatif. Ibu akan memanfaatkan media-media elektronik seperti zamannya sekarang sudah teknologi 4.0, dan juga Ibu sudah mempersiapkan proses sintak pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Jadi saya setuju sekali persiapan Ibu yang sudah Ibu lakukan itu sudah mendukung sebenarnya dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu sudah mempersiapkan media-media yang memang mendukung untuk proses pembelajaran itu besok. Nah, dari yang sudah Ibu Elin siapkan, kira-kira ada nggak kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran? Ya, jadi kesulitan yang saya alami itu berbagai sikap anak, yang perbedaan sikap anak itu yang dimiliki kan sangat berbeda gitu Kak. Jadi ada yang mudah lebih cepat memahami materi, kemudian ada yang sedang bisa tapi bukan yang cepat memahami, jadi biasa saja ya, sedang ada yang anak yang lambat. Jadi kendala saya itu membedakan gitu loh. Jadi kalau misalkan yang terlalu cepat ini kan jadi susah saya untuk yang anak lambat. Nah, seperti itu sulitnya saya. Jadi perlu waktu yang ekstra untuk mengarahkan pembelajaran itu seperti apa gitu. Itu kesulitan saya sama pembelajaran saya. Jadi harus ekstra lagi di jam istirahat seperti itu Pak, untuk anak yang lambat memahami materi seperti itu. Jadi itu kalau untuk media pembelajaran mungkin saya masih bisa minta bantuan teman-teman sekitar seperti itu. Ya. Baik, jadi Ibu sebenarnya mengalami sebuah kendala bahwa di dalam sekian banyak murid Ibu itu jadi pengetahuan murid-murid Bu Elin itu beragam. Ada yang tadi disebutkan sudah levelnya sudah bagus, kemudian ada yang masih sedang, bahkan ada yang masih lambat. Nah, Ibu juga menyampaikan bahwa kesulitan waktu ya, jadi kekurangan waktu untuk mengajari anak-anak yang masih berpikirnya lambat. Jadi Ibu masih perlu waktu, dan kadang-kala Ibu melakukan kegiatan itu di jam-jam istirahat, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Ibu menemukan kesulitan-kesulitan seperti itu,
kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Kesulitan yang tadi Ibu sampaikan bahwa murid Ibu yang beragam itu ada yang kemampuannya bagus di atas rata, ada yang sedang, bahkan ada yang di bawah rata. Kira-kira langkah atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan terhadap murid yang tadi itu ada perbedaan dari segi kemampuannya? Ya, jadi saya mempersiapkan sesuai kebutuhan anak. Jadi misalnya yang lambat ini, mungkin saya menggunakan kesiapan pembelajaran dengan media yang mendukung, yang bisa anak ini, kita kan lihat karakter anak seperti apa kan. Dia bisa mengikuti pembelajaran dengan kinestetik seperti itu kan, bisa menggunakan alat peraga, kemudian sehingga yang anak yang cepat memahami itu bisa mereka mengikuti untuk temannya yang masih lambat itu. Jadi saya menggunakan sistem pembelajaran yang menggunakan media yang konkret seperti itu, dan mungkin dari karakter anak bisa menggunakan pembelajaran yang bisa dikatakan yang kinestetik seperti itulah ya, mendukung media yang pendukung lah yang saya gunakan agar bisa anak yang lambat dan sedang bisa mengikuti pembelajaran. Baik, jadi Ibu sebenarnya ingin mengakomodir keseluruhan dari kebutuhan murid Ibu yang tadinya itu kemampuan tinggi, sedang, rendah. Bahkan Ibu mempunyai keyakinan kalau proses pembelajarannya sudah berdiferensiasi, yang tadi itu artinya secara konten dibedakan, anak yang sudah mampu bisa dengan mendengarkan atau melihat tayangan video. Kemudian ada anak yang kinestetis tadi yang masih lambat, bahwa itu nanti akan bisa menjadi termotivasi keinginannya untuk belajar dari siswa yang sudah bisa ini. Artinya ada proses pembelajaran akan sejauh. Dan juga saya tertarik dengan Ibu yang saya belum sampaikan tadi, bahwa akan menggunakan media yang benar-benar konkret, benar-benar yang nyata. Jadi sesuatu yang benar-benar dilihat nyata, apalagi sesuai dengan lingkungan tempat murid itu berada, tentu materi yang kami sampaikan itu bisa nyambung dengan media konkret yang disediakan tadi. Nah, kira-kira nih dalam mempersiapkan semuanya itu ada nggak kesulitan lagi? Barangkali saja kita sharing nih Bu, saya bisa bisa membantu nanti. Silakan, ada nggak kesulitan yang masih diperlukan, masih kurang? Kadang apa yang saya cari itu bahannya itu ada di sekitar saya. Kadang bahannya ini jauh gitu loh, susah saya cari. Itu yang kadang saya sulit gitu. Misalnya saya cari di internet nih, saya print gambar-gambar itu kadang ada tersedia, kadang enggak gitu. Jadi itu kesulitan yang saya alami dalam media pembelajaran gitu. Makanya saya bisa minta bantuan, misalnya Bapak mungkin bisa membantu saya untuk menyiapkan seperti itu. Iya. Jadi Ibu sebenarnya sudah punya konsep. Konsepnya itu adalah proses belajar bersama-sama. Artinya kekurangan atau kesulitan yang Ibu alami bisa Ibu komunikasikan dengan saya, atau karena nanti saya juga akan siap membantu Ibu juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, sehingga permasalahan-permasalahan yang Ibu tadi ditemukan di internet ternyata dapat dipenuhi dengan melakukan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Nah, kira-kira nih dalam proses pembuatan perangkat media, Ibu membutuhkan
seseorang yang bisa diajak membantu khususnya dalam proses pembelajaran ini. Nah, kira-kira kapan Ibu melakukan proses pembelajaran ini? Saya akan melakukannya besok, Pak. Ya. Besok, berarti kira-kira siapa nih yang akan Ibu ajak untuk bisa membantu kegiatan Ibu besok, dan mudah-mudahan sih lancar gitu ya. Nah, untuk mencapai tingkatan proses pembelajaran yang Ibu inginkan dan bisa berjalan dengan lancar, kira-kira siapa nih yang akan Ibu ajak untuk membantu mempersiapkan? Saya usahakan dulu, kan saya lakukan sendiri. Kemudian kalau jika ada teman atau Pak Dewa nih yang bersedia, saya minta bantuan gitu. Saya senang bisa dibantu oleh Pak Dewa atau teman-teman yang bisa membantu saya. Iya. Baik, saya siap akan nanti saya bisa untuk membantu apa yang menjadi kekurangan Ibu untuk bisa Ibu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan. Di pertama tadi di awal obrolan kita bahwa Ibu ingin mengembangkan, kemudian kompetensi mengajar Ibu supaya lebih baik, seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Bu Elin, selama proses pembelajaran sebelum-sebelumnya nih, Ibu sudah mengalami kendala seperti itu yang sampaikan tadi, seperti susah mencari media, kemudian melihat murid-murid yang beragam dari segi kemampuan. Nah, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan bisa Ibu sampaikan biar punya gambaran gitu, apa yang menjadi permasalahan di sini. Jadi saya ingin mengembangkan materi yang ingin saya sampaikan itu agar siswa dapat memahami dengan jelas materi yang saya bawakan. Kemudian mempersiapkan pembelajaran yang inovatif sehingga tidak membuat peserta didik menjadi bosan dalam pembelajaran. Jadi saya harus mempersiapkan pembelajaran inovatif. Kemudian satu lagi untuk sosial emosional yang saya biasanya terjadi itu, kadang ada anak siswa yang memancing emosional saya gitu ya Pak ya. Jadi susah masih mengontrol gitu, karena ada yang membuat saya cepat marah gitu loh Pak. Jadi saya agak susah mengontrol emosional saya, jadi itu yang harus saya kontrol gitu Pak dalam pembelajaran gitu. Jadi ya gitulah anak-anak beragam sikap yang Ya, baik, Ibu sudah jelas tadi menyampaikan bahwa area yang ingin dikembangkan adalah bagaimana sih menjadi sosok seorang guru yang bisa memberikan pemahaman secara jelas kepada murid dan murid bisa paham dengan apa yang kita inginkan. Nah, kadangkala dari tujuan yang ingin kita capai itu ketemu saja kendala-kendala, seperti murid susah memahami, kemudian bagian murid juga lambat cara berpikirnya, sehingga itu memerlukan sebuah kesabaran yang saya rasa yang sangat tinggi ya untuk menghadapi seperti itu. Nah, dalam upaya Ibu bisa mencapai sosial dan emosional itu, saya setuju Ibu pasti bisa melakukan sesuatu hal. Yang pertama adalah Ibu adalah guru yang setiap hari ketemu dengan muridnya. Pasti secara langsung Ibu sudah bisa mengidentifikasi. Nah, kira-kira nih, kalau sudah Ibu bisa mengidentifikasi, yang pertama emosional, emosional Ibu sudah bisa Ibu rasakan, emosional Ibu sudah ketahui, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Jadi dalam
strategi yang saya lakukan itu ya dalam pembelajaran kita mengajak ice breaking sebelum pembelajaran dulu kan. Jadi persiapan pembelajaran itu yang saya sebelum saya lakukan itu saya mengajak ice breaking. Jadi dulu seperti ice breaking, persiapan siswa seperti apa. Kemudian dalam pertengahan pembelajaran saya mengajak siswa untuk merenungkan apa yang sudah mereka dapatkan dalam pembelajaran yang saya ajarkan seperti itu Pak. Sehingga siswa bisa mengetahui apa yang menjadi perenungan, menjadi seperti mengetahui bagaimana memahami materi tersebut, kemudian ya bisa mengontrol emosionalnya dengan teman, tidak melawan guru seperti itu. Kadang kan ada anak yang mencari perhatian seperti itu. Baik Ibu, ya dari proses pembelajaran yang dilakukan itu jelas yang pertama itu sudah melakukan proses namanya proses belajar yang diferensiasi ya. Jadi dari kemampuan yang berbeda-beda Ibu sudah akan memetakan proses pelajaran yang berdifferensiasi. Kemudian yang kedua yang menarik juga saya dengar bahwa Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif di mana Ibu akan mengajak murid-murid untuk mengenali kesiapan pembelajarannya, kemudian emosinya pada saat sebelum melakukan proses pembelajaran itu adalah baik sekali agar kita dalam proses pembelajaran nanti tidak lagi bertanya-tanya dengan situasi kondisi perasaan anak tersebut. Kemudian saya juga tertarik dengan proses ice breaking yang pada intinya murid itu sesungguhnya adalah senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bergerak, kemudian bersuara, bernyanyi-nyanyi. Nah, itu adalah bagian dari murid yang disampaikan di awal tadi, yaitu murid yang kinestetis. Nah, saya juga tertarik dengan kegiatan mindfulness. Jadi yang disampaikan tadi itu mengajak anak-anak mengenali dengan hening sejenak apa perasaan yang dia lakukan. Nah, itu dari situ juga akan memotivasi teman-teman yang lain untuk bersosial. Ketika melihat temannya sedih, ketika melihat temannya bad mood, maka anak-anak yang senang, yang bahagia ini akan membangkitkan emosinya ke hal yang positif seperti itu ya. Dari proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang Ibu akan lakukan, strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya murid yang Ibu katakan tadi itu di dalam satu kelas itu yang berbeda-beda itu mau mengikuti instruksi dari Ibu sehingga tercapai keinginan Ibu untuk murid itu mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Kira-kira apa strategi? Ya, jadi saya dalam pembelajaran saya menyiapkan media pembelajaran yang lengkap dan inovatif sehingga siswa bisa dapat memahami dengan media yang konkret seperti itu. Kemudian menyiapkan LKPD yang menantang sehingga siswa bisa tertantang untuk mengerjakan LKPD yang akan saya bagikan. Kemudian mengontrol emosional dari peserta didik, mengontrol emosional dari saya. Jadi seperti itu yang memperlengkap
memperlengkapi perangkat pembelajarannya. Iya, baik. Bahwa Ibu besok akan melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan melakukan perangkat pembelajarannya, rencana pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan materi dan juga kondisi murid. Nah, Ibu juga akan siapkan media. Ibu juga akan melakukan proses pembelajaran diferensiasi bagi anak yang berkebutuhan beda. Kemudian Ibu juga akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi itu adalah keinginan Ibu yang akan Ibu sampaikan besok di proses pembelajaran. Baik, dari keseluruhan sekarang, dari keseluruhan percakapan kita nih Bu Elin, dari awal sampai terakhir ini, kira-kira yang menjadi catatan penting, urgent bagi Bu Elin untuk bisa menerapkan proses pembelajaran seperti apa yang Ibu inginkan sehingga mencapai tujuan Ibu sendiri, tujuan murid sesuai dengan RUT yang sudah dibuat. Catatan bagi saya itu, saya harus siap dengan segala persiapan yang harus saya susun dan saya lengkapi. Kemudian siswa juga harus bisa dapat mengikuti pembelajaran seperti itu. Baik, jadi Ibu harus siap. Saya setuju dengan apa yang disampaikan bahwa segala sesuatu yang harus yang ingin kita capai secara maksimal, tentu Ibu juga harus melakukan suatu usaha yang maksimal. Di harapan saya Ibu di kegiatan besok, mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan, apa yang sudah Ibu rancang, astungkara Ibu bisa melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan Ibu inginkan sehingga mencapai murid-murid yang tentunya yang mereka belajar seperti itu ya, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Baik Ibu Elin, dari percakapan kita hari ini sudah banyak sekali yang kita sudah obrolkan dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah bagian dari proses supervisi akademik. Ini adalah proses pra-supervisi. Nah, besok saya akan mendampingi Ibu Elin. Saya akan mengobservasi kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu rancang. Mudah-mudahan Ibu sehat. Proses pembelajaran besok bisa berjalan dengan baik. Anak-anak semuanya sehat, anak-anak semuanya senang, dan anak-anak bisa melakukan proses pembelajaran yang merdeka belajar. Ya. Demikian proses coaching supervisi untuk akademik yang saya lakukan dengan Ibu Elin. Jika ada kesalahan pengucapan, salah penafsiran, saya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu fasilitator, Ibu pengajar praktik, serta teman-teman CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung. Besok saya akan lanjutkan dengan kegiatan observasi langsung untuk melihat proses pembelajarannya. Sekian, selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ya, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Namun sebelum itu kita berdoa dulu terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa?
Iya, Anika. Mungkin temannya doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Andika. Oke, di sini teman-temannya ada yang tidak sekolah. Oh iya, Juna dalam rangka ini hari raya Idul Fitri. Kalau Ceris, saya tahu. Mungkin nanti ya hubungi. Oke, guru meminta kalian melihat emoticon yang ada di dinding. Ini ada, ini gambar apa? Sakit. Ini kalian sakit. Ini senang. Oke, ini marah. Oke. Oh, yang di pojok sana? Sedih. Yang di sini? Bahagia. Berarti ini sehat. Ini sehat. Ya. Saya. Oke. Siapa di sini dalam keadaan sakit bisa berdiri? Dalam keadaan sakit, pusing atau sakit perutnya saat ini? Ada yang sakit? Oke. Semuanya sehat? Sehat. Apakah ada yang sedih hari ini? Tidak. Tidak ada yang sedih? Tidak. Ada yang marah? Tidak. Satu lagi. Bahagia. Semua bahagia? Bahagia. Oke anak-anak, Ibu sudah menempelkan emoticon berdasarkan perasaan kalian hari ini, dari yang sakit, sehat, sedih, marah, dan bahagia. Ibu minta kalian berdiri sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Pertama, untuk yang sakit bisa berdiri di sebelah sini, untuk yang sakit. Kemudian untuk yang sedih bisa berdiri di sana, sebelah sana. Kemudian yang bahagia sebelah sini berdiri. Yang marah di sebelah sana. Yang sehat di sebelah sini. Baiklah, Ibu minta sekarang kalian yang senang, yang mana senang, oke, bahagia, memberikan untuk temannya yang sedang sedih. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada temannya yang sedih? Kalian mau supaya teman-temannya tidak sedih lagi. Ada yang sedih, Kopi, jangan bersedih lagi ya. Nanti beristirahat, kita nanti main bareng di halaman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang merasa bahagia. Oke, ya, untuk anak-anak yang sehat, saya sampaikan kepada yang temannya sakit, apa yang ingin kalian sampaikan agar teman-temannya tidak sakit lagi? Bilang aja teman-teman. Teman-teman selalu jaga kesehatan ya, supaya tidak sakit. Kalau sakit langsung supaya cepat sembuh. Oke, terima kasih untuk yang sehat. Oke, yang marah-marah nih, teman yang bahagia lagi, yang lainnya. Maksudnya, kayak tidak marah-marah temannya. Ayo, bilang ke teman-temannya. Ya, Dinka, kamu jangan marah-marah terus ya, nanti kamu hilang loh. Dengar ya, Anika ya. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang bahagia. Oke, semuanya sudah memberikan semangat untuk teman-teman yang sedih, untuk memberikan saran kepada teman-teman yang sakit agar minum obat, yang sedih dan marah jangan sedih dan marah lagi ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak, silahkan duduk kembali.
keadaan sehat dan senang. Sebelum memasuki materi, Bu Guru akan mengajak kalian sebuah permainan. Jadi, lihatlah benda-benda sekitar kalian. Jika Bu Guru bilang ini, Ibu berkata pulpen, kalian pegang pulpen. Ibu berkata buku, kalian pegang buku. Apapun yang Ibu katakan, kalian harus pegang yang benar. Bisa ya? Oke. Terus ketika Ibu bilang pulpen tapi Ibu pegang penghapus, kalian harus pegang pulpen, ya? Bisa ya? Oke. Siap. Konsentrasi dimulai. Oke. Ibu berkata kotak pensil. Oke, kotak pensil. Oke, yang apa-apa? Oke, turunkan semuanya. Ibu berkata pegang baju. Oke. Ibu berkata pegang celana. Oke, celana. Ibu berkata pegang buku. Oke, angkat bukunya oleh. Oke. Ibu berkata pensil. Pensil, mana pensil? Ya, oke, siap-siap sekarang. Oke. Oke, Ibu berkata sekarang ini ya. Pegang sesuai dengan apa yang Ibu katakan. Ibu berkata pulpen. Oke, turunkan semuanya. Ibu berkata baju. Oke. Ibu berkata celana. Ibu berkata celana. Ibu berkata buku. Oke, benar, buku ya. Oke, semuanya sudah mendengarkan dengan baik, konsentrasi dengan baik ya. Dari apa yang Ibu ajak permainan ini, apa yang tersirat di benak kalian? Konsentrasi. Oke. Kenapa sih Ibu Guru minta semuanya ini menggunakan alat-alat sekitar kalian? Ada yang baru kira-kira? Ya, jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita sangat memerlukan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kelangsungan hidup kita. Benar? Nah, kalian menjadi siswa. Kalian memerlukan apa saat ini di dalam kelas? Buku. Ya, dalam belajar kalian harus membutuhkan alat tulis, buku, ya. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, baik anak-anak, sudah merasakan hasil pemetaan kelompok kemarin, Ibu. Anak-anak, bagi yang senang dengan belajar, mendengarkan dan melihat slide di depan, anak-anak lakukanlah. Kemudian, jika anak-anak senang hanya melihat di buku, belajar sendiri dalam buku, silakan anak-anak juga bisa belajar dari buku yang kalian punya, yang kalian pegang ya. Baik, sekarang kita akan memasuki materi pada topik A. Tujuan pembelajaran pada topik A itu yaitu anak-anak mengidentifikasikan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Kemudian yang nomor 2, anak-anak dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengkategorikan kebutuhan hidup dengan membuat tabel skala prioritas. Oke.
pada topik A, kita akan mempelajari tentang kebutuhan. Baik, anak-anak bisa perhatikan gambar di depan. Ada berapa orang di depan? 3. Oke, ada 3. Semuanya laki-laki ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, ada yang anak-anak punya perasaan bagaimana hari ini. Nah, di depannya kira-kira mereka bertiga ini sedang bertanya tentang apa ya? Diskusikan apa? Oke. Banu ini yang di tengah, ada 2 temannya. Jadi Banu ini sedang sakit perut ya? Karena apa? Lupa sarapan. Jadi kalau kalian sebelum berangkat sekolah lebih baik kalian harus sarapan. Karena fungsinya kita tuh bisa lebih konsentrasi, ya, lebih jadi sehat, benar? Nah, jangan lupa sarapannya nanti ya. Oke. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya. Anak-anak, apa saja kebutuhan manusia? Oke. Minum. Oke. Oke. Kendaraan. Ya, perlu ini gedung ini sebagai rumah. Iya, rumah. Kenapa? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Mengapa? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Jawab. Agar memenuhi kelangsungan hidup. Ya. Oke. Apa sih hubungan keinginan dan kebutuhan manusia? Ada yang tahu hubungannya? Oke, kita lanjut ya. Ya. Bisa dibaca nanti ya. Kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama primer, sekunder dan tersier. Apa sih kebutuhan primer? Bukunya gambar. Perwakilan dari kelompok 1, kelompok 1, 2, 3. 2 anak maju ke depan. Satu orang aja ya sini ya, satu orang. Kelompok 2 maju, kelompok 3 maju, satu orang aja. Pilih 3 gambar untuk masuk ke kategori kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Yuk, pilih. Bubur kasih tempel ya. Iya, ambil. 3 ya, 3 gambar. Nah, gimana? 3 ya. Kelompok 3 mana? Iya, maju aja. Nggak apa-apa. 3 gambar. Coba. Nih, dalam darah. Ambil tempel ya. Satu lembar tempel di sini. Jadiin kamu. Ini yang mana termasuk pengelompokan yang kamu pegang gambar. Ya, bebas yang mana? Yang mana aja? Kamu kelompokkan, kamu pasang di mana? Oh, oke. Terus, oke, perhatikan papan di depan anak-anak. Teman-temannya sudah menempelkan gambar-gambar
sesuai dengan kelompoknya. Kita lihat apakah benar ya. Primer itu adalah kebutuhan manusia yang melekat pada kehidupannya, seperti makan, ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, bagaimana bisa memasukkan kehidupannya ya supaya sehat. Jadi dari kelompok dari primer ini, apakah udah benar? Kira-kira? Sepertinya ada yang gini nih. Rumah, sepatu. Ini harusnya makanan tuh taruh di sini. Ya. Oke. Setelah itu ini sekunder itu adalah kebutuhan yang sudah didapat dari setelah memenuhi kebutuhan primer. Jadi sepatu ini harusnya di sekunder. Nah, ke sini deh. Ya, sekunder. Jadi ketika kalian sudah memenuhi ini, sudah dapat sudah ada rumah, baju, makanan, kalian memenuhi kebutuhan kalian tuh, kalian ke sekolah pakai? Bukan. Kalian berangkat sekolah masih di bawah umur 17 tahun, kalian harus menggunakan sepeda. Kalau kalian sudah umur 17 tahun, sudah resmi mendapatkan surat izin mengemudi, mengendarai, kalian baru punya sepeda motor. Ya. Oke. Tersier ini adalah memenuhi keinginan yang kalian memiliki uang yang lebih setelah kalian melengkapi kebutuhan primer dan sekunder. Tersier itu adalah, jadi ini mobil apa? Mobil Lamborghini. Kira-kira harganya seperti mobil keluarga atau lebih lah. Ya, ini adalah mobil mahal. Jadi masuk di sini. Jadi kalian perhatikan gambarnya. Kalau gambarnya mobil mewah, artinya dia masuk di tersier. Kalau mobil keluarga tuh beda ya. Keluarga tuh masuk di sini sebenarnya. Ya. Oke, jadi nih untuk tersier itu contohnya kalian sudah punya uang lebih di perhiasan, membeli keinginan yang seharusnya yang tidak terlalu sering dibutuhkan. Nih, siapa yang senang jalan-jalan? Dan kalau punya uang lebih, kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya. Ya, itu masuk di bagian tersier. Jadi inilah contoh dari kebutuhan dalam kehidupan manusia, ya. Oke. Anak-anak, baik anak-anak, ibu sudah menjelaskan materi kita hari ini. Kemudian ibu akan memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian ibu minta bergabung dengan kelompok yang sudah ibu bentuk sebelumnya. Jadi anak-anak pelan-pelan saja, tidak usah membawa tas, kalian pindah tempat duduknya. Silakan. Hati-hati ya. Aku dihapus ya.
Jadi kalian diskusilah bersama kelompok apa yang ada di dalam KKPD tersebut. Kalian diskusikan, nanti setelah kalian menyelesaikannya, kalian presentasi di depan perwakilan kelompok, ya. Perwakilan kelompok mempresentasikan di depan. Jika ada yang bertanya, satu kelompok aja bertanya, ya. Mungkin ibu bantu, ya. Jika ibu tanya dulu saja. Udah semua ya? Ada yang baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Ibu minta kelompok 3 perwakilan maju ke depan presentasi hasil diskusi. Gambar nomor 5 adalah orang kehujanan. Orang yang kehujanan memerlukan payung agar tidak terkena air hujan. Gambar nomor 6 orang yang sakit. Orang yang sakit memerlukan obat agar kesembuhan. Beri tepuk tangan untuk temannya ya. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Gambar nomor 3 cowok itu membutuhkan istirahat karena lelah. Gambar nomor 4 pengemis itu membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok 3. Ya, jadi itulah jawaban dari hasil diskusi kalian. Bisa amati dan pahami apa yang ada di dalam KKPD tersebut. Baik anak-anak, sekarang tutup mata kalian. Tutup mata kalian, kita akan melakukan apa yang kita sudah pelajari. Semuanya tutup matanya. Sekarang tarik nafasnya. Kemudian keluarkan.
baik anak-anak, dari apa yang kita sudah pelajari, apa yang dapat kita refleksikan, apa yang anak-anak bisa lihat dari pelajaran kita hari ini? Senang? Ya, seru. Oke, ada games tadi ya, permainan sebelum belajar. Terus ada apa lagi? Apa yang kalian bisa dapatkan pelajaran hari ini? Apa? Guru pakai apa ini? Kenapa? Ya, teknik hening juga ya. Ada laptop. Senang nggak ada laptop, ada PowerPoint sehingga kalian bisa melihat gambar asli apa yang harus kita pelajari? Senang? Oke. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Karina. Berdiri di tempat. Berdiri di tempat. Kemudian perbedaan dari kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu yang mana kelompoknya? Kebutuhan primer, sekunder, Ya, kalau yang keinginan itu yang mana? Iya. Terima kasih Karina. Beri tepuk tangan Karina. Ya, jadi kalian sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kalian sudah tahu kan apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian inginkan. Jadi tidak boleh hidup boros, oke? Oke, hemat pangkal kaya. Ya, jadi LKPD yang tadi sudah dikerjakan dalam kelompok itu tolong dikumpulkan, nanti akan ibu nilai untuk selanjutnya. Kelompok sana. Baik, karena pelajaran sudah selesai, mari kita tutup akhiri dengan doa. Ibu minta Abel pimpin terlalu kemana? Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Made Sarnyani Putri. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Yanti Mariani, serta semua teman CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung yang luar biasa. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini, saya
selaku calon guru penggerak bersama Ibu Elin akan melakukan proses pasca observasi, di mana sebelumnya saya dan Bu Elin sudah melakukan proses coaching untuk supervisi, yaitu pada pra observasi dan observasi. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk mensupervisi akademik tentang proses yang sudah dilakukan oleh Ibu Elin. Jadi minggu lalu sudah pra observasi dan observasi. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan melakukan pasca observasi. Jadi begini proses pasca observasi yang saya lakukan. Selamat pagi Bu Elin. Pagi Pak Dewa. Pada kesempatan yang baik ini, mohon izin saya sebentar Ibu. Ibu sedang ada kegiatan apa hari ini? Jadi saat ini saya sedang tidak ada kegiatan karena hari ini kebetulan memperingati Hari Pendidikan Nasional, sehingga anak-anak tidak ada kegiatan belajar. Jadi anak-anak sudah pulang, saya sedang tidak ada kegiatan Pak. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di kegiatan yang sudah free ya. Artinya kita sudah lepas dari tugas dan tanggung jawab mengajar kepada murid-murid kita. Jadi ini menurut saya adalah kesempatan yang baik untuk bisa saya melakukan percakapan dengan Bu Elin. Jadi percakapan sederhana terkait tentang kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan minggu lalu. Terkait obrolan kita hari ini nih, kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa? Hal apa yang ingin Ibu sampaikan? Atau mungkin ada yang masih mengganjal? Nah, di sini kita sharing Bu ya, kita diskusi santai. Silakan Ibu. Ya, jadi saya harapkan dari Pak Dewa ini bisa memberikan sharingnya terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan sebelumnya, dari berbagai kegiatan yang sudah waktu kegiatan pembelajaran sebelumnya. Ada mungkin kekurangan yang dari saya lakukan pada saat pembelajaran Pak. Nah, baik. Jadi proses sudah Ibu lalui ya. Dari pra observasi, kemudian observasi. Nah, tiba kemarin sudah minggu yang lalu sudah melakukan observasi. Nah, kira-kira gimana perasaan Ibu nih setelah melakukan tahapan pra kemudian observasi setelah pakai langsung mengajar? Ya, jadi di hadapannya pra observasi itu saya membuat saya siap untuk mengajarkan anak-anak dengan berbagai saran dari Pak Dewa sebelumnya, sebelum saya observasi. Kemudian pada saat observasi itu saya juga merasa senang, anak-anak antusias. Mungkin ada yang beberapa yang kurang, mungkin karena mereka terlihat bosan ya, saya kurang bisa melihat dari sisi anak-anak tersebut. Jadi tapi seantusias anak-anak sebagian besar senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Baik Ibu, jadi Ibu sudah melakukan proses pembelajaran berdasarkan langkah-langkah. Jadi bisa saya tangkap Bu Elin ya, bahwa setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, pakai langsung mengajar dengan murid-murid, jadi Ibu sudah merasa senang. Kemudian dari sisi murid-murid yang sudah Ibu ajarkan, tampak Ibu sudah melihat keantusiasan mereka untuk belajar, semangat mereka untuk belajar. Jadi suasana kelas yang Ibu bangun sudah baik ya.
Nah itu saya juga melihat waktu itu Ibu sudah melakukan proses pembelajaran. Nah, saya ingin bertanya nih Bu Elin, dari proses observasi yang sudah Ibu lakukan, itu ada langkah-langkah di dalam rencana proses pembelajaran sudah Ibu buat sedemikian dari A sampai Z. Kira-kira nih dari langkah-langkah yang sudah Ibu susun itu, apakah sudah mencapai keinginan dari Ibu? Terutama yang Ibu pernah lakukan, pernah bicarakan dengan saya tentang bagaimana sih cara menjelaskan, bagaimana supaya proses pembelajaran kita menarik, sebelum itu. Apakah itu sudah sesuai langkah-langkah itu dengan tujuan yang Ibu harapkan? Ya, dari langkah-langkah pembelajaran yang saya susun itu sudah Pak, sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan apa yang saya siapkan sebelumnya. Kemudian materinya anak-anak sudah bisa memahami melalui media yang saya gunakan. Kebetulan materi saya kemarin itu kan tentang kebutuhan mereka, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, kemudian ada menggunakan benda-benda yang konkret, yang ada juga karena susah dibawa menggunakan visual seperti itu. Jadi yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya susun dan saran dari Pak Dewa seperti itu. Yeah. Baik, yang bisa saya sudah terima dari Ibu bahwa langkah-langkah yang sudah Ibu siapkan itu step-stepnya sudah sesuai, sintak-sintaknya sudah sesuai, kemudian Ibu memilih media yang memang menjadi kebutuhan dari murid itu sudah Ibu siapkan dalam bentuk gambar gitu ya, supaya murid itu lebih mudah untuk mengetahui benda yang dimaksud oleh Ibu. Itu ya. Nah, kira-kira Ibu nih, hal apa yang menjadi suatu kebanggaan Ibu, anggap Ibu sudah baik ya dalam melakukan proses pembelajaran saat saya observasi. Jadi hal apa yang sudah Ibu baik dan akan Ibu pertahankan ya. Kemudian ada sisi memang Ibu merasa kurang nih, waduh saya kurang ini nih, kurang dapat nih lagi satu nih. Nah, bagaimana kira-kira cara menurut Bu Elin ya, yang sudah baik tadi ini kita pertahankan, kemudian yang masih agak belum tepat sesuai dengan hati Ibu mengajar, ada yang kurang-kurang ingin Ibu tingkatkan. Nah, kira-kira seperti apa? Jadi hal-hal yang sudah saya dapatkan itu dengan perlu dipertahankan, emang sudah dipertahankan atau dipertahankan ya. Jadi dengan saya menggunakan media IT, karena kan dari IT itu anak-anak juga sudah ada yang senang melihat visual seperti itu. Jadi ada tambahan untuk mereka memahami materi seperti itu Pak. Jadi kemudian ada mungkin ketika ada yang bosan, merasa bosan, itu yang perlu saya perbaikan. Karena bagaimana caranya anak-anak ini belajar dengan sesuai keinginan mereka seperti itu. Jadi saya ada yang saya pertahankan seperti media IT, benda konkret seperti itu. Dan yang perlu saya perbaiki itu dengan mengontrol emosi anak dan bagaimana cara mereka belajar mereka. Yeah. Jadi begini ya, Ibu sudah menemukan hal yang baik yang akan dipertahankan, seperti menggunakan IT ya, karena kita tahu bahwa anak-anak itu jauh lebih senang ketika kita mengajar, ketika Bu Elin mengajar menggunakan IT dengan laptop, kemudian dengan LCD-nya bisa tampil, jadi mereka bisa tahu gambar dari materi yang disampaikan, kemudian juga
Ibu akan berusaha meningkatkan lagi dari sekian banyak murid itu kebutuhan murid yang belum terpenuhi. Ya. Barangkali dalam proses baru sekali ya kita melakukan atau ibu melakukan proses pembelajaran diferensiasi. Jadi hanya beberapa, artinya belum keseluruhan kita bisa akomodir kebutuhan muridnya. Jadi ibu akan melakukan itu secara kontinuitas ya, artinya berkeberlanjutan untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, begitu Bu ya. Nah, saya ingin bertanya nih Bu nih, Ibu menggunakan tadi media IT, itu adalah hal yang bagus menurut Ibu yang akan Ibu pertahankan. Boleh tidak saya tahu Ibu mengidentifikasinya dengan cara seperti apa sehingga murid itu bisa Ibu ketahui bahwa dengan belajar IT maka tujuan yang Ibu harapkan akan tercapai. Bisa nggak diidentifikasi? Yang menyebabkan Ibu menggunakan IT? Iya, dengan kita bisa melihat kan karakteristik anak itu seperti apa. Jadi ada yang bisa saya lihat, nah ini suka visual, melihat dengan melihat, memahaminya dengan melihat, kemudian ada yang hanya mendengarkan dia bisa gitu. Tapi ada yang tidak terlihat, itu saya masih kesulitan itu Kak. Saya berikan ini dia tidak bisa juga, saya berikan yang visual, kemudian mendengarkan juga. Itu yang masih menjadi PR buat saya untuk bisa menindaklanjuti karakteristik anak seperti itu. Oh iya. Oh jadi begitu Bu ya. Jadi proses identifikasi yang sudah Ibu lakukan bahwa sesungguhnya murid kita yang banyak itu adalah unik, adalah beragam. Jadi untuk memenuhi kebutuhan setiap anak itu tentu kita harus melakukan sebuah inovatif pembelajaran. Satu, dengan memenuhi setiap kebutuhan dari murid kita, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke proses diferensiasi tadi ya, pembelajaran secara diferensiasi. Jadi begini Bu, dari area pengembangan yang Ibu sudah susuni dari pra, kemudian sampai di observasi, kan ada strategi untuk mencapai dari pengembangan yang sudah Ibu tentukan pada aspek pengembangan ini. Boleh saya tahu Bu, apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu mengalami suatu kendala atau Ibu melewatinya dengan sudah Ibu buatkan step-step seperti itu? Jadi dalam contoh itu mengontrol emosi pada anak yang memang dari karakteristik yang berbeda. Jadi emang anak yang susah untuk, bukan ya gimana ya, jadi anak ini susah belajar. Dia benar-benar anak yang masih tahap saya observasi nih, anak ini kenapa dia susah, tidak mau mendengarkan. Jadi saya sudah berikan visual seperti itu Pak. Jadi tetap juga, tapi mungkin emang caranya dia belajar itu memang lambat seperti itu. Itu yang saya harus kontrol juga dari emosi saya untuk ya mengontrol mereka yang kesulitan belajar gitu. Kemudian untuk memahami materi, ini kan mengenai IT itu yang saya lakukan dengan menampilkan mungkin ada audiovisualnya, ada visualnya, seperti itu yang saya lakukan. Baik Bu Ellen, berarti Ibu sudah menyeimbangkan emosi yang Ibu miliki dengan emosi yang dialami oleh seorang murid, gitu ya. Jadi pada saat diobservasi itu Ibu sudah berusaha bagaimana caranya mengontrol emosi Ibu ketika menemui murid-murid yang memang masih lambat. Betul Ibu ya. Kemudian Ibu juga menggunakan media IT untuk memberikan motivasi kepada anak-anak, terutama yang
anak-anak yang lambat, barangkali saja dengan tayangan video, musik, ya. Nah itu akan menjadi modal bagi mereka anak yang lambat untuk bisa juga memahami materi yang kita sampaikan. Seperti itu ya. Kalau misalkan sudah tercapai ya, areanya sudah, area pengembangan yang Ibu inginkan sudah tercapai, tentu Ibu akan melakukannya secara terus-menerus nih. Nah, setelah kegiatan ini, kapan Ibu akan memulainya lagi? Ibu punya target waktu enggak? Jadi saya ingin menjalani strategi ini di tahun baru, pelajaran baru. Jadi kira-kira seperti itu Pak, tahun pelajaran baru. Iya, baik Ibu sudah mempunyai keinginan atau boleh katakan target yang akan Ibu capai nanti di semester berikutnya, seperti itu ya. Nah, dalam proses Ibu melakukan sebuah pengembangan pada diri Ibu dan strategi yang Ibu yakini akan berhasil itu, kira-kira menurut Ibu siapa nih yang menjadi sumber inspirasinya atau yang memberikan semangat bisa membangun intrinsiknya Bu Elin untuk sebuah proses pembelajaran yang anggaplah update di saat ini. Jadi saya melihat dari model pengajarannya Pak Dewo, saya melihat dengan bagus dan saya terinspirasi dari Pak Dewo. Kemudian Ibu kepala sekolah mengajar bagaimana caranya beliau sebagai pemimpin dan memberikan pengajaran seperti itu. Kemudian saya juga melihat dari teman-teman ya, yang sudah lebih lama, lebih dahulu mereka mengalami hal seperti ini, karena saya kan juga baru-baru ini memulai mengajari seperti itu Pak. Iya. Jadi Ibu sebenarnya sudah bagus sekali cara Ibu untuk membangun motivasi diri kita terkait dengan perbaikan kompetensi mengajar kita. Memang kita perlu berkolaborasi dengan siapapun. Jadi kalau menurut Bapak Ki Hajar, siapapun orang itu kita anggap guru. Dimanapun kita belajar itu adalah sekolah. Jadi setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang itu adalah guru. Jadi konsep Ibu sudah benar ya. Kemudian untuk menambah pengetahuan Ibu, di samping dari berkolaborasi dengan teman-teman, ada nggak sumber-sumber lain yang rasanya wah cocok nih, nyambung nih dengan tupoksi saya bekerja sebagai guru? Kira-kira ada nggak? Mungkin dari media sosial? Ya, jadi saya biasanya melihat di YouTube. Iya benar. Ya, di YouTube. Jadi banyak sekali teman-teman yang di YouTube memberikan saya inspirasi seperti itu, apalagi di luar Bali atau ya kita bisa melihat teman-teman kita di luar Bali. Jadi caranya mereka tuh mungkin ada yang jadi masukan buat kita di Bali seperti itu Pak. Benar-benar. Jadi Ibu sudah mendapatkan banyak referensi sesungguhnya. Itu dari video YouTube yang kiranya banyak teman-teman kita yang terutama yang kreatif dan inovatif, dia mengupload videonya di YouTube. Bisa melalui PMM ya. Iya benar sekali. Platform mereka mengajar ya. Itu yang bagus yang sekarang ini Pak. Iya. Nah saya ingin tahu sedikit nih Bu dari PMM, kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini. Ada nggak pengaruhnya Bu diterbitkannya atau dibuatkannya foundation seperti PMM itu? Benar Pak, ya emang benar sekali.
bagus untuk kita jadi apalagi sekarang kurikulum merdeka yang kan kurikulum baru lagi ya, mungkin dari reformasi kurikulum sebelumnya adanya PMM ini menambah strategi kita menjadi guru seperti apa, seperti itu. Ya. Berarti dengan melihat di PMM nih, saya juga ingin tahu nih kira-kira Ibu sudah mengetahui tentang PMM. Kapan kira-kira Ibu mau memulai menerapkan, memanfaatkan platform mereka mengajar itu untuk basic Ibu sebagai pengajar di sekolah yang tentunya akan bergaul dengan murid-murid yang beraneka ragam? Ya, dalam PMM itu kita kan bisa memulainya setiap saat, setiap waktu seperti itu. Tapi untuk menerapkannya itu kan bisa aksi nyatanya itu ya Pak, dalam tahun ajaran baru bisa kita terapkan dari anak-anak yang akan nanti naik kelas dan seperti itu. Jadi kita terapkan di tahun baru. Jadi mungkin untuk sekarang kan masih kita mengevaluasi lagi dan strategi yang harus kita luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan berusaha mendapatkan referensi sebanyak-banyaknya ya itu bilang tadi dari Google, dari YouTube, kemudian dari platform mereka mengajar yang merupakan basic semua cara strategi pengembangan guru terhadap murid itu ada di situ ya, dan Ibu akan memulainya di semester berikutnya dan tahun berikutnya. Itu Bu ya. Semangat Bu ya. Nah, untuk bisa Ibu selalu ingat nih dengan obrolan kita hari ini bahwa Ibu nanti akan melakukan sebuah pengembangan secara kontinu, kemudian mengakses pengetahuan baru melalui YouTube dan PMM. Punya nggak Ibu seperti istilahnya catatan kecil lah, self remind-nya supaya tidak lupa nih, ternyata udah tahun ajaran baru ternyata belum. Punya nggak Ibu? Tentu saya punya Pak, karena kan itu sangat membantu saya dalam pengajaran selanjutnya. Jadi saya lebih senang mencatat loh Pak, daripada saya hanya mengingat, nanti pasti lupa kan. Saya lebih senang menulis seperti itu. Jadi apa yang saya tulis itu saya jadi cantol di otak gitu. Oh iya, saya harus perbaikinya seperti ini gitu. Saya ada sebenarnya. Baik, bisa saya tangkap bahwa Ibu mempersiapkan dan sudah menjadi kebiasaan Ibu ya. Bahwa setiap kegiatan yang tentunya kita rencanakan, yang akan kita aksi nyatakan, kita buatkan semacam self reminder sehingga kita meminimal kelupaan kita ya untuk menerapkan itu ya. Baik, itu sudah luar biasa sekali. Kemudian dari obrolan kita nih, dari tadi nih, kira-kira nih ada nggak yang masih mengganjal di pikiran Ibu tentang pra observasi yang sudah dirancang, kemudian observasi yang sudah dilakukan, kemudian pasca observasi, refleksi dan kalibrasi seperti saat ini saya bersama Ibu, kira-kira ada nggak hal-hal lain yang masih mengganjal di pikiran Ibu dan ingin Ibu utarakan? Ya, jadi pertama itu saya masih susah untuk menerapkan bagaimana caranya belajar berdiferensiasi seperti itu Pak Dewa. Jadi bagaimana sih kita di kelas itu bersama sekian banyak anak gitu, dan karakternya bisa beda gitu. Tidak hanya bagi 3 karakter seperti itu kan tidak bisa. Jadi itu yang maksud saya kesulitan. Kemudian dalam media konkret. Jadi tidak semua sebenarnya seperti menggunakan media konkret. Bisa kita kan kalau misalnya mengajak ke anak-anak langsung ke kenampakan alam contohnya itu, kita bisa gunakan di kelas tuh dengan audio visual seperti itu Pak. Jadi kalau media konkret itu ya mungkin tidak semuanya itu, jadi agak saya masih mengganjal nih gimana nih kalau misalnya media konkret itu kan perlu anak-anak itu mengetahui bukan audio visualnya saja seperti itu. Iya ya. Ya, itu adalah menjadi sebuah kendala, anggap itu kendala kecil Ibu ya, tetapi Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa, yang besar. Jadi yang bisa tadi bahwa pembelajaran
berdiferensiasi. Nah, ini adalah model pembelajaran yang sangat baik untuk murid kita secara keseluruhan dalam kelasnya. Jadi ini memang proses pembelajaran ini tidak bisa dilakukan sekali mungkin ya. Jadi dengan sering melakukan kolaborasi dengan teman, ya, sehingga permasalahan yang Ibu hadapi seperti yang Ibu bilang tadi itu bisa disampaikan dengan teman-teman, gitu ya. Jadi sebenarnya Ibu sudah luar biasa, Ibu sudah bisa menjalin kolaborasi, dan tentunya itu akan menjadi sebuah amunisi ya, amunisi bagi Ibu ketika Ibu menemukan suatu permasalahan seperti pembelajaran berdiferen. Nah, Ibu akan melakukan akses melalui PMM, YouTube, dan situ akan menjadi sebuah kegiatan yang bisa meringankan atau bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Ya. Terima kasih Pak Dewa. Baik, dari apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, saya harap dari diskusi obrolan hangat kita hari ini bisa menjadi sesuatu yang menerangi ya, atau bermanfaat untuk Ibu Elin selaku guru mengimplementasikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian penerapan pembelajaran dengan media dan IT. Nah, itu bisa bermanfaat juga untuk murid-muridnya. Nah, saya juga di sini menjadi sebuah pembelajaran juga. Jadi saya bisa belajar melalui proses supervisi dengan Bu Elin, seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Ibu ya. Di sela-sela Ibu, di kesibukan Ibu sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Dewa atas bantuannya, atas saran-sarannya kepada saya dalam pembelajaran. Ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, demikianlah proses percakapan saya CGP dengan Ibu Elin. Saya selaku supervisor, kemudian Bu Elin sebagai gurunya. Sudah terlaksana proses coaching untuk supervisi akademik, mulai dari pra-observasi, observasi yang dilakukan minggu lalu, dan saat ini pada tahap pasca observasi tentang refleksi yang sudah dilakukan pada saat observasi, kemudian dan kalibrasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Saya haturkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik, Ibu fasilitator, serta semua teman-teman CGP hebat Angkatan 7 Kabupaten Badung. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia.